Pemirsa Khazanah, solat merupakan ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, karena melaksanakannya menjadi cerminan pelaksanaan ibadah lain. Semua rukun Islam terwakili dalam solat. Orang yang solat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, berpuasa dengan tidak makan dan minum selama solat, bersedekah dengan waktu, dan haji dengan menghadapkan wajah ke arah Baitullah. Solat juga menjadi tiang agama, karena siapa yang menegakkannya maka ia telah menegakkan agama. Sebaliknya, barang siapa merobohkannya maka ia telah merobohkan agama. Namun seperti kita sadari, kualitas solat kita tidaklah stabil. Pasang surut naik turun sesuai dengan tingkat semangat kita atau kondisi kesehatan kita. Jika demikian halnya, mungkinkah agama kita harus roboh seiring dengan menurunnya kualitas solat wajib kita? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita. Allah masih mengasihi kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambal lubang-lubang yang mungkin timbul saat kita melaksanakan solat wajib secara kurang sempurna. Allah masih memberikan kesempatan untuk menambalnya dengan melakukan solat-solat nawafil atau solat tatawu atau solat sunnah yang mengiringi solat wajib. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari manusia di hari kiamat nanti adalah solat. Allah yang maha agung dan maha perkasa berfirman kepada malaikatnya, sedangkan dia lebih tahu tentang apa yang ditanyakannya itu. Lihatlah solat hambaku, apakah dia melakukannya secara sempurna ataukah ada yang kurang? Jika solatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Sebaliknya, jika dalam solatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki solat sunnah? Jika dia memiliki solat sunnah, Allah berfirman, tutuplah kekurangan yang ada pada solat wajibnya dengan solat sunnahnya. Kemudian amalan lainnya juga akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Hurairah. Kita tahu dengan pasti bahwa tidak ada orang yang yakin bahwa solat 5 waktunya dikerjakan secara sempurna. Kadang kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk, menghadirkan hati. Juga kadang kita tidak tawadhu, tenang dalam solat. Maka itulah manfaat solat sunnah akan menutupi kekurangan pada solat wajib kita. Solat sunnah akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Ma'dan bin Abu Tolhah al-Ya'mari menuturkan, aku pernah bertemu dengan Sauban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah SAW. Lalu aku berkata kepadanya, beritahukan kepadaku suatu amalan yang karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkanku ke dalam surga. Sauban diam, tidak menjawab. Ma'dan bertanya lagi untuk kedua kalinya, dan Sauban pun masih tetap diam. Baru ketika ditanya untuk yang ketiga kalinya, dia menjawab, aku pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak solat kepada Allah. Karena tidaklah engkau melakukan sekali sujud kepada Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Kemudian Ma'dan menuturkan, aku juga pernah bertemu Abu Darda radhiyallahu anhu dan menanyakan hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab dengan jawaban yang sama dengan yang diberikan Sauban kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jadi memperbanyak sujud bisa dilakukan dengan memperbanyak solat sunnah atau nawafil. Dengan memperbanyak solat sunnah akan mendekatkan seseorang dengan Rasulullah SAW di surga. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu pernah menuturkan, saya pernah bermalam bersama Rasulullah SAW, lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku hanya meminta agar aku bisa menemanimu di surga. Beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab, tidak, itu saja. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud adalah memperbanyak sujud dalam solat. Jadi jika seseorang yang rajin melakukan solat sunnah secara otomatis juga telah memperbanyak sujud. Orang yang rajin melakukan solat nawafil atau solat sunnah akan meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sudah meraih cintanya, maka Allah akan membimbing pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya, serta doanya pun mustajab. Nabi SAW bersabda,
Allah berfirman, barang siapa memerangi wali kekasihku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Hambaku tidak akan mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Tetapi hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk kepada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk kepada tangannya yang ia gunakan untuk memukul, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan, dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Inilah sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah nawafil, atau sholat tatawu, sukarela, atau sholat mustahab, atau sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Agar sholat sunnah memberikan manfaat yang maksimal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, sebaiknya dilakukan di rumah. Hal ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Jika kita menelaah jauh ke sisi rumah Rasul, beliau memerintahkan agar rumah kita tidak pernah sepi dari ibadah dan zikir seperti wasiat Nabi SAW. Jadikanlah sholat kalian di rumah kalian, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Mengomentari hadis ini, Ibnu Battal rahimahullah dalam Syarah Al-Bukhari menyatakan, ini adalah permisalan yang amat bagus, di mana Nabi SAW memisalkan rumah yang tidak didirikan sholat di dalamnya bagaikan kuburan, tempat orang mati yang tidak mungkin melakukan ibadah di sana. Serupa dengan ini, beliau juga memisalkan orang yang tidur semalaman tanpa sholat tahajud dengan mayat yang kebaikannya telah terputus. Dalam hadis lain dari Zaid bin Sabit, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sholat seseorang adalah yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Di antara faedah melakukan sholat sunnah di rumah adalah segala kejelekan akan sulit masuk ke dalam rumah. Juga rumah akan semakin terisi dengan kebaikan. Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Niscaya keduanya akan menghalangimu terjerumus ke jalan keluar yang buruk. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Niscaya keduanya akan menghalangimu dari terjerumus ke jalan masuk yang buruk. Hadis riwayat Al-Bazzar. Kedua, sholat sunnah dilakukan secara berkesinambungan. Semua bentuk ibadah akan terasa hasilnya jika telah dilaksanakan secara konsisten dalam waktu yang lama. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang paling rutin walaupun itu sedikit. Aisyah pun setiap kali melakukan suatu amalan selalu bertekad untuk melakukannya secara rutin. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.